Kami dari kelompok 5 tugas RBL Fisika Dasar TPB 16 ingin membahas tentang penerapan hukum Bernoulli pada vacuum cleaner. Hukum Bernoulli adalah hukum yang dipakai untuk menjelaskan gejala yang berhubungan dengan gerak zat air melalui suatu penampang pipa. Hukum tersebut diturunkan dari hukum Newton dengan berpangkal tolak pada teorema kerja tenaga aliran zat cair dengan beberapa persyaratan, yaitu aliran yang terjadi adalah aliran steady, tak berolah, tidak kental, dan tidak termampatkan. Prinsip Bernoulli menyatakan di mana kecepatan fluida tinggi, tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Sebaliknya, jika kecepatan fluida rendah, tekanannya menjadi tinggi. Hukum Bernoulli yaitu V tambah setengah Rho V kuadrat tambah Rho kali G kali H sama dengan konstan, atau V1 tambah setengah Rho V1 kuadrat tambah Rho GH1 sama dengan V2 tambah setengah Rho V2 kuadrat tambah Rho GH2 dengan V1 sama dengan tekanan pada ujung pipa 1, V2 sama dengan tekanan pada ujung pipa 2, V1 sama dengan kecepatan aliran fluida pada pipa 1, V2 sama dengan kecepatan aliran fluida pada pipa 2, G sama dengan percepatan gravitasi, H1 sama dengan ketinggian penampang pipa 1, dan H2 sama dengan ketinggian penampang pipa 2. Vacuum cleaner adalah perangkat elektromekanis yang dirancang untuk membersihkan debu, kotoran, dan partikel kecil lainnya dari berbagai permukaan seperti lantai, karpet, atau permadani. Alat ini bekerja dengan menciptakan aliran udara yang kuat untuk menyedot partikel-partikel tersebut ke dalam wadah penyimpanan atau kantung debu. Vacuum cleaner umumnya digunakan di rumah, kantor, atau tempat-tempat lain yang memerlukan kebersihan. Mekanisme vacuum cleaner adalah pemanfaatan terhadap perbedaan tekanan udara di mana tekanan udara tinggi akan mengalir pada tekanan udara yang lebih rendah. Tekanan udara yang ada pada vacuum cleaner akan berkurang karena kipas sehingga terjadi vakum atau ruang hampa. Dengan demikian, tekanan atmosfer akan mendorong udara luar ke dalam vacuum cleaner sehingga debu akan ikut terhisap melalui penghisap, melewati penyaring dan masuk ke dalam kantong debu yang terdapat di dalam vacuum cleaner. Untuk menentukan kapasitas campuran udara dan debu yang dihisap, digunakan rumus Q sama dengan V dikali A, di mana Q adalah kapasitas, V sama dengan kecepatan aliran udara, dan A adalah luas penampang. Siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, lalu bolongin bagian tengah dari penutup botol, lalu lubangin bagian bawah dari botol. Lalu beri garis pada kaling untuk membuat baling-balingnya. Lalu potong garis yang telah dibuat untuk menjadi baling-balingnya. Hubungkan baling-baling dengan kabel. Setelah itu, masukkan baling-baling yang sudah dihubungkan dengan kabel ke dalam botol. Lalu bolongin botolnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan vacuum cleaner ini. Kelebihan vacuum cleaner ini adalah yang pertama, vacuum cleaner ini terbuat dari bahan bekas dan terbuat dari bahan ramah lingkungan. Yang kedua, vacuum cleaner memiliki sistem penyaring udara yang efisien serta mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga adalah vacuum cleaner hemat biaya dan energi. Namun kelemahan vacuum cleaner ini adalah daya penghisap yang dihasilkan dinamo masih lemah. Pertama, ukuran lebih kecil daripada ukuran biasanya. Karena vakum ini adalah kerja sendiri, jadi bentuknya dan alat penghisap yang berbeda dengan biasanya. Sedangkan pada pengembangan selanjutnya untuk memperhatikan daya hisap dari vakum dan penggunaan teknologi seperti filter pembersih air otomatis di dalam vakum cleaner.